Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya di sebuah kultum singkat yang akan saya sampaikan. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat mengenai bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW membangun Islam dan menyebarkan Islam, dan bagaimana cara kita menghormati dan mempertahankan agama Islam agar tidak tercemari. Oke. Jadi yang pertama yang saya ingin bahas adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun Islam dari kaum yang minoritas menjadi kaum yang mayoritas. Oke. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara diam-diam atau hanya dengan kerabat terdekatnya, contohnya istrinya, teman-teman terdekatnya seperti Abu Bakar dan lain-lain. Lalu sampai akhirnya Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan dakwah secara luas atau secara terang-terangan, dan tentunya di depan publik. Nah, mulai dari situ ada banyak ancaman yang mengancam Rasulullah SAW, mulai dari Abu Jahal, pamannya Rasulullah, dan para kaum Quraisy. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyerah, walaupun ada banyak sekali pertentangan dari para kaum Quraisy, seperti banyak kaum muslim yang dibunuh, perjanjian yang tidak ditepati, dan lain-lain. Lalu perlu diingat bahwa semua kemenangan Rasulullah SAW adalah bentuk atau adalah serta-merta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila tidak ada ridho dari Allah, maka tidak ada hal yang bisa dilakukan. Dan juga apabila hal yang mustahil tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Oke. Seperti contohnya adalah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, itu termasuk salah satu keajaiban dari Allah, karena bisa diketahui bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu petinggi dari kaum Quraisy yang sangat membenci Rasulullah tentunya, dan sudah berupaya untuk melakukan beberapa aksi untuk menghancurkan Rasulullah atau menghancurkan kaum Islam yang sedang berkembang. Tapi dengan izin Allah, Umar bin Khattab diberikan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Nah, sama juga seperti Khalid bin Walid. Seperti yang kita ketahui, Khalid bin Walid adalah salah satu panglima terhebat dengan IQ atau otak yang sangat hebat, pikiran, dan juga dia sudah menjadi tokoh kaum Quraisy. Nah, tentunya sangat susah dong. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah SAW membujuk Khalid bin Walid, dan akhirnya Khalid bin Walid masuk ke Islam. Oke. Nah, itu adalah segelintir contoh bagaimana keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala dan tekad Nabi Muhammad untuk membangun Islam. Oke. Yang kedua adalah cara untuk kita mempertahankan Islam agar tidak ternodai oleh agama-agama lain. Seperti contohnya pada saat ini sudah banyak kaum muslim yang mendengarkan musik. Jelas, musik adalah hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus teguh pada pendirian kita sebagai kaum muslim yang taat kepada Rasulullah SAW, dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Mungkin sekian dari saya. Singkat saja, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.